Oke, pada malam kali ini kita akan mengevaluasi jabatan pekerjaan. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendra Pranata Sanjung. Jabatan saya sebagai staf pengadaan barang dan jasa. Oke, untuk faktor satu ada pengetahuan. Apakah diperlukan atau dibutuhkan pengetahuan tentang tugas atau operasi kerja rutin dan sederhana? Ya, Apakah diperlukan penerapan tugasnya memerlukan instruksi langkah demi langkah dan hanya memerlukan sedikit atau tidak memerlukan pelatihan? ya, memerlukan instruksi langkah sederhana. Eh, Apakah keterampilan untuk mengoperasikan peralatan sederhana atau peralatan yang dioperasikan berulang-ulang? Ya, memerlukan pelatihan. Apakah diperlukan pengetahuan tentang aturan umum yang biasa diterapkan? Perlu buat prosedur operasional. Apakah diperlukan keterampilan dasar untuk mengoperasikan peralatan? Ya, perlu untuk SOP pelaksanaan pekerjaan. Apakah diperlukan pengetahuan tentang sekumpulan ketentuan prosedur atau operasi kerja yang sudah baku? Ya, memerlukan pelatihan secukupnya untuk melakukan tugas standar. Apakah diperlukan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman secukup-cukupnya? Ya, keterampilan sangat perlu untuk mengoperasikan semua operasional yang berlaku. Apakah diperlukan pengetahuan tentang sekumpulan ketentuan prosedur atau pelaksanaan tugas yang luas? Tidak perlu karena aturan prosedurnya sudah baku, jadi tidak perlu ada pengetahuan lagi. Oke, apakah diperlukan pengetahuan praktis tentang prosedur standar dalam bidang teknik? Tidak perlu karena bukan bidangnya. Apakah diperlukan pengetahuan tentang prinsip-prinsip, konsep-konsep, metodologi dasar dari jabatan profesional? Ya, diperlukan karena untuk mengaplikasikan pengetahuan, tugas, dan prosedur tingkat dasar. Apakah diperlukan pengetahuan praktis dari metode-metode teknis untuk melaksanakan tugas? Ya, diperlukan. Apakah diperlukan keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman kerja dari tugas yang berulang-ulang? Ya, perlu adanya pengalaman dari tugas-tugas yang sebelumnya. Apakah diperlukan pengetahuan yang luas tentang konsep-konsep asas-asas dan praktek-praktek pada jabatan profesional? Tidak perlu. Apakah diperlukan pengetahuan praktis bidang sorry, dan teknik yang insentif, komprehensif, dan keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuan ini? Iya, karena ini nanti akan berhubungan dengan prosedur-prosedur baru. Apakah diperlukan penguasaan dalam bidang profesional atau administratif untuk mengaplikasikan teori-teori eksperimental dan membuat Tidak, keputusan atau rekomendasi? tidak perlu. Tidak perlu. Oke. Apakah diperlukan penguasaan suatu bidang profesional untuk menghasilkan dan mengembangkan hipotesis-hipotesis? Tidak perlu. Oke. Selanjutnya ada faktor kedua tentang pengendalian pengawasan. Apakah tugas yang sejenis atau berulang atasan membuat tugas khusus yang diikuti dengan petunjuk yang jelas? Iya, Apakah pegawai sesuai yang diperintahkan dan berkonsultasi dengan atasan? ya harus selalu koordinasi dengan atasan. Apakah jabatan jabatan ini pekerjaan dikendalikan dengan sangat ketat? Ya, betul sangat ketat di mana dari proses dari perencanaan sampai pelaksanaannya dilakukan. Apakah dalam beberapa situasi pengawas melakukan pengendalian melalui pemeriksaan kemajuan? Ya, betul. Banyak yang akan dilakukan dari ketepatan, kecukupan, ketaatan, maupun prosedur yang telah ditetapkan. Apakah atasan atau pengawas memberikan tugas terus-menerus atau penugasan individual dengan cara menunjukkan apa yang harus dilakukan? Tidak, Apakah pengawas memberikan petunjuk tambahan yang spesifik untuk tugas baru? ya
Betul, harus ada prosedur dulu ketika ada tugas baru. Apakah pegawai inisiatif dalam melaksanakan tugas yang berulang secara mandiri tanpa petunjuk spesifik? Tidak, harus ada petunjuk yang spesifik. Apakah pengawas harus yakin bahwa pekerjaannya sudah selesai dan metode yang digunakan secara teknis tepat dan memenuhi petunjuk prosedur yang telah ditetapkan? Ya, karena nanti itu akan dievaluasi kembali oleh pengawas. Apakah pengawas membuat tugas dengan menetapkan sasaran, prioritas, dan batas waktu? Ya, Apakah karyawan merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah berturut-turut dan menangani masalah dan penyimpangan yang ada dalam tugas pekerjaan? betul. Sesuai petunjuk pelatihan sebelumnya, kebiasaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Apakah pekerjaan yang sudah selesai biasanya dievaluasi dari sudut kecocokan teknis, kelayakan, kesesuaian? Betul. Ya, Apakah metode yang digunakan untuk mencapai hasil akhir biasanya ditinjau ulang secara rinci? ya, akan ditinjau ulang oleh pengawas. Apakah pengawas menetapkan sasaran keseluruhan dan sumber daya yang tersedia? Ya, Apakah pegawai dan pengawas berdiskusi bersama-sama dalam mengembangkan batas waktu proyek pekerjaan yang harus dilaksanakan? ya, betul. Pada tingkat ini, setelah mengembangkan keahlian berhubungan dengan pekerjaan, bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan tugas, memecahkan konflik yang timbul. Tidak, Dalam beberapa tugas, pegawai juga menentukan pendekatan yang diambil dan metodologi yang digunakan. ya, Apakah pegawai harus terus-menerus memberikan informasi kemajuan kepada pengawas? betul. Harus menginformasikan segala semuanya, termasuk adanya kontroversi dan implikasi yang berdampak luas. Apakah pekerjaan yang sudah ditinjau, apakah yang sudah selesai ditinjau ulang dari keseluruhan sudut pandang, segi kelayakan, kesesuaian dengan pekerjaan lain, atau efektivitas? Ya, Apakah pengawas memberikan arahan administratif tentang pekerjaan yang berkenaan dengan misi atau fungsi secara umum? ya, betul. Apakah pegawai mempunyai tanggung jawab atas perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan program? Tidak, yang mempunyai tanggung jawab adalah pengawas. Apakah hasil dari pekerjaan secara teknis dianggap pewenangnya dan biasanya diterima tanpa perubahan yang berarti? Ya, betul. Apakah jika pekerjaan perlu ditinjau ulang, tinjau ulang hanya berkenaan dengan terpenuhinya sasaran program? Ya, sesuai dengan sasaran program dan sesuai program khususnya pada kemajuan teknologi. Apakah rekomendasi untuk proyek dan perubahan sasaran biasanya dievaluasi dan pertimbangan ketersediaan dana sumber daya lain, tujuan yang luas, dan prioritas nasional? Tidak, karena bukan bidang pekerjaannya. Oke, untuk faktor selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih, baik. Oke, untuk faktor ketiga tentang pedoman. Yang pertama, apakah ada pedoman khusus terinci mencakup semua aspek penting dari tugas yang diberikan kepada pegawai? Ada sesuai SOP yang berlaku. Baik, untuk yang kedua, apakah pegawai bekerja dalam ketaatan penuh pada pedoman penyimpangan harus disahkan oleh pengawas? Betul, kalau ada penyimpangan harus sesuai oleh pengawas. Lalu, apakah ada prosedur untuk mengerjakan pekerjaan yang telah dibuat dan sejumlah pedoman khusus yang telah tersedia? Ya, ada prosedur. Kemudian, apakah pada sejumlah pedoman dalam situasi kerja sejenis, pegawai perlu menggunakan pertimbangan dalam memilih dan menetapkan pedoman? Tidak perlu karena yang menentukan pedoman referensi itu oleh pengawas ataupun atasan. Baik. Apakah pegawai dapat juga menentukan alternatif yang digunakan pada situasi di mana pedoman yang ada tidak dapat diterapkan? Ya, betul. Lalu apakah pedoman telah tersedia tetapi tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada pekerjaan yang dapat perbedaan yang spesifik? Tidak,
Pedoman harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Lalu, apakah pegawai menganalisis hasil-hasil yang merekomendasikan perubahan-perubahan? Tidak menganalisis hasil atasan. Lalu, apakah kebijakan administrasi dan presiden telah tersedia dan dinyatakan secara umum? Ya, Lalu, apakah pegawai menggunakan inisiatif dan kecerdikan dalam menghadapi penyimpangan dari metode yang biasa digunakan? ya betul. Kemudian, apakah pedoman dinyatakan secara luas dan spesifik? Pedoman betul dinyatakan secara luas termasuk kebijakan umum dan undang-undangnya. Kemudian, apakah pegawai dianggap memiliki wewenang teknis dalam mengembangkan dan menafsirkan pedoman? Tidak, bukan bagiannya untuk menafsirkan pedoman. Oke, kita lanjut ke faktor 4 tentang kompleksitas. Yang pertama, apakah pekerjaan terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung? Ya, betul. Lalu, apakah terdapat sedikit pilihan atau tidak ada pilihan yang dapat diambil dalam memutuskan apa yang harus dilakukan? Tidak harus ada pilihan dalam memutuskan sesuatu yang harus diambil. Kemudian, apakah tindakan yang dapat dilakukan atau respon yang dapat diberikan dengan mudah dapat dilihat? Ya, betul. Apakah pekerjaan dapat dikuasai dengan cepat? Ya, tugasnya cepat. Apakah pekerjaan terdiri dari tugas-tugas yang mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan? Ya, Kemudian, apakah pekerjaan mencakup berbagai tugas yang meliputi proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan? tidak. Prosesnya harus saling berhubungan. Lalu di sini, apakah pekerjaan meliputi kondisi-kondisi dan unsur-unsur yang harus diidentifikasi dan dianalisis untuk melihat keterkaitan atau saling hubungan satu sama lain? Ya, betul. Lalu di sini, apakah pekerjaan terdiri dari fungsi dan proses yang luas dalam bidang administrasi atau profesional? Ya, Kemudian, apakah pekerjaan membutuhkan usaha yang terus-menerus untuk menyusun konsep, teori, atau program dalam memecahkan masalah yang sangat sulit? ya, betul. Oke, untuk faktor kelima akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk faktor 5 tentang ruang lingkup dan pengaruh. Yang pertama, apakah pekerjaan saudara mencakup kinerja operasi rutin spesifik yang meliputi beberapa tugas atau prosedur terpisah? Ya, betul, Pak. Apakah produk dan layanan kerja dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan yang lain? Ya, saling keterkaitan antar bagian. Apakah pekerjaan mencakup pelaksanaan atau aturan ketetapan khusus atau prosedur yang spesifik dan khususnya terdiri dari berbagai tugas yang lengkap atau proyek? Ya, betul. Apakah produk atau layanan kerja mempengaruhi akurasi, reliabilitas, atau akseptabilitas proses atau layanan selanjutnya? Betul, produknya harus berhubungan, saling mempengaruhi. Apakah pekerjaan mencakup penyelesaian berbagai masalah, pertanyaan, atau situasi konvensional sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan? Tidak selalu banyak masalah atau pertanyaan situasi konvensional. Baik, selanjutnya, apakah pekerjaan mencakup menetapkan kriteria, merumuskan proyek, menilai efektivitas program, melakukan investigasi, atau menganalisis berbagai kondisi masalah atau pertanyaan yang di luar kebiasaan? Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Selanjutnya, apakah pekerjaan mencakup memisahkan dan menetapkan kondisi yang tidak diketahui, memecahkan masalah kritis, atau mengembangkan teori baru? Tidak, Apakah produk atau layanan kerja mempengaruhi pekerjaan
ahli lainnya, pengembangan aspek utama administrasi atau program misi ilmu pengetahuan atau kesejahteraan hakiki manusia. Ya, betul. Nah, selanjutnya, apakah pekerjaan mencakup perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan program administrasi atau ilmu pengetahuan yang sangat penting? Ya, betul. Nah, selanjutnya, apakah program sangat penting bagi misi organisasi atau mempengaruhi sebagian besar manusia dalam jangka panjang atau yang berkelanjutan? Tidak. Nah, untuk selanjutnya, faktor 6, hubungan antar pribadi. Yang pertama, apakah ada hubungan antara pribadi dengan pegawai di dalam organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja terdekat, di dalam unit yang berhubungan atau unit pendukung? Ya, betul. Apakah ada hubungan dengan anggota masyarakat umum dalam situasi yang sangat terstruktur? Tidak ada. Nah, selanjutnya, apakah ada hubungan pribadi dengan pegawai dalam organisasi yang sama, tetapi di luar organisasi terdekat? Ya, ada. Apakah ada hubungan dengan anggota masyarakat umum sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam keadaan yang cukup terstruktur? Tidak ada. Nah, selanjutnya, apakah ada hubungan pribadi dengan individu atau kelompok dari luar organisasi dalam keadaan yang tidak terstruktur dalam taraf sedang? Ya, ada. Nah, selanjutnya, apakah ada hubungan pribadi dengan pejabat tinggi dari luar organisasi pada tingkat nasional atau internasional dalam keadaan yang sangat tidak terstruktur? Tidak ada. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk faktor 7, silakan. Baik, untuk faktor ke-7 mengenai tujuan hubungan. Pertanyaan pertama, apakah tujuannya adalah mempengaruhi, memotivasi, mempertanyakan, atau mengendalikan seseorang atau kelompok? Tidak. Baik, selanjutnya, apakah tujuannya adalah meyakinkan, mempertahankan, bernegosiasi, atau menyelesaikan persoalan yang menyangkut persoalan penting atau persoalan kontroversial? Tidak. Baik, untuk faktor ke-8 mengenai tuntutan fisik, pertanyaannya yang pertama adalah, apakah pekerjaan dengan posisi duduk terus-menerus, khususnya pegawai, dapat duduk dengan nyaman ketika melakukan pekerjaan? Ya, betul. Apakah pekerjaan sangat membutuhkan pengerahan tenaga fisik yang cukup kuat, seperti sering memanjat tangga tinggi, mengangkat benda-benda berat di atas 25 kilo, merunduk atau merangkak? Tidak. Tidak. Baik, untuk faktor 9 mengenai lingkungan kerja, pertanyaannya adalah, apakah lingkungan kerja mencakup resiko atau ketidaknyamanan sedang yang membutuhkan tindakan pencegahan untuk keselamatan khusus? Tidak. Apakah lingkungan kerja mencakup resiko tinggi dengan kemungkinan besar menghadapi situasi berbahaya atau tekanan lingkungan yang luar biasa yang memerlukan keselamatan dan tindakan lain? Tidak. Baik, Pak Hendra. Terima kasih banyak untuk wawancara hari ini. Sudah cukup. Baik, terima kasih, Bu. Selamat malam. Malam.